Selamat sore, Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan SBF Tentena. Saya ingin berbagi berkat renungan telaga tenang bersama keluarga. Mari, sebelum saya berbagi, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa terlebih dulu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa anugerah yang terbesar adalah kehidupan yang masih Engkau berikan kesempatan. Manusia tidak terlepas dari segala persoalan, tetapi Engkau yang menjadi terang di dalam kehidupan kami semua. Sore hari ini kami ingin berbagi berkat renungan telaga apa yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan hamba untuk menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kami seiman. Khususnya saudara kami, keluarga Betani yang ada di Tentena. Meskipun kami berbeda jarak dan waktu, tetapi bagi Engkau tidak terhalang Tuhan. Kami akan mengusirkan segala kuasa kegelapan, roh-roh yang bukan daripada Allah yang mencoba mengganggu jalannya share berkat firman sore hari ini. Kami ikat dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Amin. Saudara, kita berjumpa lagi meskipun lewat siaran langsung, tetapi kita tidak pernah untuk jaga jarak dengan Tuhan, dan kita masih tetap bertatap muka. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin berbagi berkat renungan telaga tenang bersama keluarga sebelum memasuki malam tiba untuk melewati sebentar lagi 1 minggu ini sudah berlalu. Tapi Tuhan jangan sampai berlalu di dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini Tuhan memberikan tema adalah melihat sumber kehidupan. Melihat sumber kehidupan. Tuhan berikan tema ini bermula dari renungan bahwa setiap manusia ini sadar bahwa dia hidup. Setiap hari kita sadar bahwa kita mengenal Tuhan. Tetapi adakah sumber kehidupan itu di dalam saudara dan saya? Ataukah kehidupan saudara dan saya hanya mencari sumber kehidupan? Bukan sumber kehidupan itu yang menjadi hidup saudara dan saya. Beda saudara, mencari sumber kehidupan dengan sumber kehidupan yang menjadi terang hidup saudara dan saya itu beda. Kalau mencari, berarti saudara berada di posisi kebutuhan secara hidup ini. Contoh bekerja, mencari uang, berlelah-lelah, mencari prestise, penghargaan. Dan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan manusia selama di bumi ini bukan hanya saudara. Itu sama-sama penting. Tetapi yang menjadikan pembedaan sumber kehidupan ini adalah yang menjadi terang hidup manusia. Bukan manusia mencari sumber kehidupan yang menjadi terang hidupnya. Kita mulai di dalam berkat renungan telaga ini. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini bedanya. Bahwa kita hidup mencari sumber kehidupan, dan sumber kehidupan yang menjadikan terang di dalam hidup kita. Bedanya apa? Yaitu kasih. Kalau kita memiliki kasih Allah di dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga keluarga, apapun yang menjadi persoalan, namanya kasih, itu saling mengasihi.
Saya perjelas saudara. Sumber kehidupan. Ini ada dua, yakin, iman, percaya. Kita pengenalan kita kepada Tuhan yang menjadi sumber terang hidup kita dan menjadi sumber terang di dalam hidup keluarga kita. Untuk kehidupan kita sehari-hari beraktivitas, bekerja. Tetapi kalau saudara tahu hidup dan mencari sumber kehidupan, bekerja, hanya butuh uang. Uang, harta itu menjadi ketenangan. Saya tanya, di dalam kehidupan saudara siapapun, saya tanpa membedakan ukuran nilai, apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan saudara yang menimbulkan perselisihan? Satu, seperti dikatakan di ayat 16 ini, 1 Yohanes 2. Pertama, kalau di 1 Yohanes 2 ayat 15 berbicara dimulaikan dengan kasih. Janganlah kamu mengasihi dunia beserta isinya. Artinya apa? Kalimat ini ditujukan kepada setiap orang yang beriman, masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi mengasihi Tuhan lebih utama dibanding dari kita harus mengasihi dunia ini. Itu bedanya antara sumber hidup menjadi terang hidup manusia, hidup mencari sumber kehidupan. Supaya hidup manusia itu menjadi terang. Beda saudara. Dan tidak pernah hidup itu mencari sumber, memperoleh sumber kehidupan yang menjadi terang. Memang sifatnya sementara. Dan itu yang menjadi persoalan yang sangat-sangat menakutkan di dalam kehidupan setiap pribadi dan keluarga rumah tangga. Mengakibatkan ketidaktenangan. Betul tidak? Permasalahan sekarang yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, dalam keluarga, hidup nikah, itu hanya satu. Yaitu satu tadi itu. Sumber kehidupan yang menghidupi manusia. Karena dia bekerja dan bekerja jerih lelah. Yang kedua, kalau merasa tidak dihargai, dihormati, marah. Perbedaan ini terjadi setiap kali yang saya jumpai di dalam kehidupan rumah tangga adalah ini. Meskipun mereka memiliki harta banyak. Akhirnya apa? Harta yang banyak di dalam rumah tangga ini tidak dibangun dengan pasti karena tidak ada sumber kehidupan yang pasti, yang benar. Karena hidup ini hanya mencari sumber kehidupan, mengumpulkan harta benda dan presise, penghargaan. Akibatnya di dalam rumah tangga ini, meskipun rumahnya mewah, tapi tidak berisi dengan damai sejahtera. Harta banyak, rumah seringkali ditinggal kosong, kalaupun bertemu bertengkar. Panas udaranya. Yang kedua, biar rumah kecil tapi tempatnya nyaman. Apa itu? Ya itu tadi, harta yang hidup. Banyak ini yang terjadi saudara. Oleh sebab itu, mari saudara, apapun yang di dalam renungan keluarga ini supaya menjadi tenang. Kita bermula dari kasih Allah. Bahwa disinilah berbicara dua hal di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berbicara dua hal. Yaitu yang pertama, dasarnya kita harus benar-benar sebagai orang beriman meletakkan sumber kehidupan sesuai dengan tema, melihat sumber kehidupan itu ada di dalam kehidupan setiap pribadi, kehidupan rumah tangga, di dalam bekerja. Itu yang menjadi terang hidup manusia. Mari kita akan masuk di dalam pembicaraan mengalami keubahan hidup benar-benar dan melakukan apa yang terbaik menurut kehendak Allah. Ini yang pertama. Orang yang melihat sumber kehidupan yang menjadi terang hidup di dalam pribadi, hidup di dalam rumah tangga, hidup dalam pekerjaannya adalah orang yang benar-benar mengalami keubahan hidup untuk mengerti apa yang terbaik menurut kehendak Allah. Mengerti dan melakukan apa yang terbaik menurut kehendak Allah. Itu di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat mengerti apa yang baik menurut kehendak Allah dan yang sempurna.
sempurna. Itulah kasih. Saudara, pengenalan akan Tuhan dengan benar di dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga saudara, keluarga saudara, ke saudara di dalam melakukan pelayanan. Bukan hanya pandai untuk berkata-kata, bukan hanya pandai, tetapi kasih. Kasih itu menyejukkan. Meskipun terjadi perbedaan, marah, tetapi kasih itu yang menyelesaikan. Tidak menimbulkan satu akar kepahitan atau kebencian, bahkan perkataan yang melukai. Itu kasih. Haleluya. Saudara, bahwa kita boleh merasakan adanya keubahan hidup, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan mengerti apa yang terbaik menurut kehendak Allah dan yang sempurna. Ini adalah orang-orang yang memiliki iman dengan benar, mengenal Tuhan Yesus dengan benar oleh karena kasih Allah di dalam pribadi, di dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga dari segala perkeubahan hidup ini tercermin di dalam perbuatan, perlakuan saudara kepada kehidupan rumah tangga, tidak menjadi menyimpan akar kepahitan atau kebencian meskipun dalam satu rumah, tetapi ya sekedar hanya. Jadi rumah itu harus dipenuhi dengan kasih Allah. Kehidupan saudara dipenuhi dengan kasih Allah, maka kasih itu akan menyejukkan di dalam kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga, di dalam pelayanan saudara. Karena kasih itu memaafkan dan mengampuni. Ya, kita akan tahu saudara apa yang akan terjadi di dalam kasih itu. Oleh sebab itu, saudara merenung sejenak, apakah kehidupan saudara sebagai orang beriman benar-benar ada kasih Allah? Apakah di dalam kehidupan saudara benar-benar melakukan oleh karena kasih Allah? Apakah benar kehidupan saudara di dalam berumah tangga ada kasih Allah? Kita akan baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 mulai. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang mengutus anaknya bagi pendamaian. Saya ulang, ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, ini jika kasih Allah itu ada di dalam kehidupan saudara, ada di dalam pelayanan, di dalam kehidupan rumah tangga saudara, kuasa pendamaian kasih Allah itu nyata. Oleh karena Allah menebus anaknya, pengenalan akan Yesus, bukan hanya mengenal Yesus sebagai juru selamat, itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan saudara, di dalam rumah tangga saudara, dalam pelayanan. Karena dia sudah mendamaikan dosa-dosa yang terjadi dahulu oleh karena kesabaran, sehingga mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga saudara. Yang kedua, kekuatan kasih sebagai pengikat. Jadi ini, setelah kita merasakan kasih Allah, kita diikat di dalam kasih Allah, di dalam hidup saudara, di dalam kehidupan rumah tangga saudara, di dalam pelayanan. Itu sudah tidak ada motivasi pribadi mencari penghargaan, minta dihormati. Tidak. Melayani, namanya melayani, itu rendah hati. Bagaimana melayani kalau tidak rendah hati? Bisa melayani. Kita buka di dalam Kolose ayat yang Kolose 3 ayat yang 14. Kolose 3 14 saudara. Ini.
Jadi yang kedua adalah kenakan kasih sebagai pengikat. Kalau saudara sudah merasakan kasih Allah, saudara akan mengenakan kasih itu sebagai pengikat dalam kehidupan saudara pribadi, kehidupan rumah tangga saudara, kehidupan pelayanan saudara. Sehingga apa? Saudara akan mengalami tenang bersama dengan keluarga, tenang di dalam pelayanan, menghadapi situasi yang ada di dunia ini. Karena kasih Allah itu lebih kuat. Kasih Allah itu menyertai kehidupan saudara bersama dengan keluarga. Kita baca di ayat 14. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah ada damai sejahtera di dalam hati. Ini kalimat ini mengenakan kasih. Kasih itu tempatnya di hati dan pikiran kita. Hati pikiran kita. Kalau diikat dengan kasih Kristus, itu ada damai sejahtera. Dan ini sumbernya. Saudara, ini sumbernya. Untuk kita dapat melihat sumber kehidupan adalah hati pikiran kita. Yang saat ini orang lain tidak nampak. Tapi kuasa Roh Kudus itu yang mampu untuk menerjemahkan, mampu untuk menghidupkan saudara di dalam kasih Allah, di dalam kebenarannya. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam kasih keluarga, dan hidup di dalam pelayanan oleh karena kasihnya. Haleluya. Haleluya. Dan saudara, inilah saudara memiliki tanda orang-orang yang benar hidup di dalam kasih, mengenal firman Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya, dan mengenal Yesus sebagai anaknya yang tinggal di dalam kehidupan saudara. Adalah di dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan saudara, dunia luas. Jadi pribadi yang dapat merasakan kasih Allah yang begitu besar di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Untuk keluarga yang kecil, untuk pelayanan yang lebih luas lagi, dan untuk semua orang lebih luas lagi oleh karena kasih. Barang siapa percaya pada anak Allah, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Demikian saudara, berkat renungan telaga sore hari ini yang Tuhan sudah berkatkan kepada saya bagikan kepada saudara, khususnya SBF Tentena, dan pada umumnya saudara-saudara yang terkasih dan seiman. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya bersama keluarga. Amin.